Bayangkan sebuah tempat, padang pasir yang luas, panas yang membakar kulit, tidak ada hukum yang benar-benar ditegakkan. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib. Perbudakan adalah hal biasa. Perang antar suku bisa berlangsung puluhan tahun hanya karena seekor unta. Tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit, tidak ada sistem keadilan yang merata. Dunia Arab 1400 tahun yang lalu adalah salah satu tempat paling keras di muka bumi. Dan dari tempat itulah, bukan dari pusat peradaban, bukan dari Roma atau Persia, cahaya itu datang. Ini adalah kisah Nabi Muhammad. Dan untuk benar-benar memahami betapa luar biasanya beliau, kita harus mulai dari awal, dari kegelapan yang harus beliau ubah. Assalamualaikum dan selamat datang di serial Sirah Nabawi. Ini adalah perjalanan panjang, kita akan menemaninya dalam 1000 episode. Bukan untuk sekadar hafal tanggal dan nama, tapi untuk benar-benar mengenal manusia agung yang mengubah dunia dalam waktu 23 tahun. Di episode pertama ini, kita belum sampai ke kelahiran Nabi. Kita masih di latar belakangnya. Karena untuk memahami sebuah cahaya, kita harus dulu memahami betapa gelapnya malam sebelum ia datang. Siapkan dirimu. Ini akan jadi perjalanan yang mengubah cara kamu melihat dunia. Bagian 1. Tanah Arab, tempat yang terlupakan dunia. Di abad ke-6 Masehi, dunia dikuasai dua kekuatan raksasa. Di barat, Kekaisaran Romawi Bizantium, pewaris kejayaan Roma, dengan tentara yang kuat dan gereja yang berpengaruh. Di timur, Kekaisaran Persia Sasanid, salah satu peradaban tertua dan paling maju di dunia, dengan ilmu pengetahuan, seni, dan birokrasi yang canggih. Dan di antara keduanya, semenanjung Arabia, tanah gersang yang kedua kekaisaran itu hampir tidak peduli. Terlalu panas, terlalu miskin, terlalu tidak terorganisir untuk diinvasi. Buat mereka, Arabia hanyalah jalur dagang, sekadar jalan lewat, bukan tujuan, tapi justru di tanah yang tidak penting, ini sejarah dunia akan diubah selamanya. Arabia di masa itu terbagi menjadi dua wilayah besar. Pertama, Arabia Selatan, wilayah yang lebih subur, dekat Yaman, sudah punya peradaban kuno seperti kerajaan Sabah. Kedua, Arabia Tengah dan Utara, tanah yang lebih keras, dikuasai oleh suku-suku nomaden yang hidup berpindah-pindah. Dan di jantung Arabia Tengah ada sebuah lembah tandus yang tidak punya air, tidak punya tanaman, tidak punya sumber daya alam yang berarti. Namanya Mekah. Bagian 2, Ka'bah, satu-satunya yang membuat Mekah istimewa. Lalu, kenapa ada orang yang mau tinggal di Mekah? Jawabannya, Ka'bah, sebuah bangunan berbentuk kubus di tengah lembah tandus itu. Menurut keyakinan Islam, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, sebagai rumah ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Tapi di masa jahiliyah, masa sebelum Islam, Ka'bah telah berubah fungsi. Orang Arab saat itu menyembah berhala, dan Ka'bah menjadi gudang berhala. Di dalamnya ada lebih dari 360 patung, satu untuk setiap hari dalam kalender Arab waktu itu. Mekah menjadi pusat ziarah. Setiap tahun, suku-suku dari seluruh Arabia datang, dan ini menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mekah menjadi zona aman. Ada tradisi yang disebut bulan-bulan haram, bulan-bulan tertentu di mana perang dan kekerasan dilarang, agar orang bisa datang berziarah dengan aman. Dan siapa yang menguasai Ka'bah, menguasai Mekah. Menguasai Mekah berarti menguasai jalur dagang dan pengaruh di seluruh Arabia. Keluarga yang memegang kunci Ka'bah di masa itu adalah suku Quraisy. Dan dari suku Quraisy inilah Nabi Muhammad akan lahir. Bagian 3, kehidupan jahiliyah, indah sekaligus kejam. Kita sering dengar kata jahiliyah dan langsung membayangkan sesuatu yang serba buruk. Tapi kenyataannya lebih kompleks dari itu. Orang Arab jahiliyah punya nilai-nilai yang mereka junjung tinggi.
Mereka bangga dengan keberanian. Seorang pria yang lari dari perang dianggap hina seumur hidup. Mereka menjunjung kesetiaan pada suku. Mengkhianati sukumu adalah dosa terbesar. Mereka mencintai syair. Puisi adalah seni tertinggi, dan seorang penyair yang bagus bisa mengangkat derajat seluruh sukunya. Mereka juga punya tradisi dermawan, menjamu tamu, bahkan tamu asing adalah kebanggaan. Ada kisah-kisah legendaris tentang orang Arab yang menyembelih unta terakhirnya demi menjamu tamu. Tapi di balik nilai-nilai mulia itu, ada sisi gelap yang dalam. Pertama, wad al-banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ini bukan praktik yang dilakukan semua orang, tapi cukup umum di beberapa suku. Alasannya, kemiskinan dan rasa malu jika anak perempuan suatu hari nanti ditawan musuh. Kedua, perbudakan yang brutal. Budak diperjualbelikan seperti barang, disiksa tanpa batas, tidak punya hak apapun. Ketiga, ketimpangan yang ekstrim. Para pemimpin suku hidup mewah, sementara orang miskin tidak punya perlindungan apapun. Tidak ada sistem hukum yang adil, yang kuat selalu menang. Keempat, perang yang tiada henti. Inilah dunia yang akan dihadapi Nabi Muhammad.